bawah tanah sunyi kota kuno 11-an, tersembunyi rahasia yang terkubur lebih dari 2000 tahun lamanya. Sebuah pasukan tak bernyawa, namun abadi. Mereka berdiri tegap, menatap ke keabadian, menjaga tuannya yang pernah mengguncang dunia. Inilah tentara terakota. Pasukan abadi Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, sang penakluk dunia timur. Pada tahun 1974, di sebuah desa kecil di Provinsi Shaanxi, sekelompok petani menggali sumur di tengah ladang yang gersang. Tapi yang mereka temukan bukan air, melainkan pecahan wajah manusia dari tanah liat. Mereka tak tahu bahwa tangan mereka baru saja membuka gerbang menuju keajaiban arkeologi terbesar abad ke-20. Para arkeolog segera datang. Dan apa yang mereka lihat membuat dunia terdiam. Ribuan prajurit tanah liat berdiri berjajar, seakan siap untuk perang. Masing-masing dengan wajah berbeda, pakaian, rambut, hingga ekspresi yang unik, seolah-olah mereka adalah manusia sejati yang berubah menjadi batu. Pasukan ini bukan sekadar karya seni. Mereka adalah penjaga kematian. Diciptakan untuk melindungi sang kaisar, Qin Shi Huang, di kehidupan setelah mati. Dialah penguasa yang menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya. Seorang pria yang menaklukkan 7 kerajaan besar, memerintahkan pembangunan tembok besar Tiongkok, dan menciptakan sistem hukum serta mata uang yang sama untuk seluruh negeri. Namun di balik kejayaannya tersembunyi ketakutan besar. Qin Shi Huang tak takut perang, tak takut pemberontak. Tapi ia takut pada satu hal, kematian. Dikisahkan, Kaisar Qin mengirim ekspedisi ke seluruh penjuru negeri mencari ramuan keabadian, air kehidupan, bahkan mengutus para pelaut untuk berlayar ke lautan timur, berharap menemukan pulau para dewa. Namun takdir tak bisa ditawar. Menjelang kematiannya, ia memerintahkan pembangunan makam yang megah dan luar biasa, yang diyakini akan menjaganya hidup di dunia lain. Proyek ini memakan waktu lebih dari 30 tahun, dengan ratusan ribu pekerja yang menggali, membentuk, dan memahat tanpa henti. Dan di bawah tanah yang luas itu, berdirilah tentara terakota. Ribuan patung berbaris rapi, lengkap dengan kuda, kereta perang, dan senjata logam yang tajamnya masih bertahan hingga kini. Setiap prajurit dibuat dengan ukuran manusia asli, tingginya sekitar 1,8 hingga 2 meter. Yang menakjubkan, tak ada 2 wajah yang sama. Mereka dicetak, dipahat, lalu diwarnai dengan cat berkilau. Dahulu, warna mereka cerah dan hidup, merah, biru, hijau, emas. Namun begitu digali dan terkena udara, cat-cat itu mengelupas, memudar, dan hilang, meninggalkan mereka dalam warna tanah yang bisu. Namun keheningan itulah yang membuat mereka abadi. Hingga kini, para ilmuwan masih bertanya-tanya. Bagaimana teknologi di masa itu mampu menghasilkan karya sebesar ini? Bagaimana mereka membangun ribuan patung yang begitu detail, tanpa mesin, tanpa cetakan massal? Beberapa teori menyebut, para pengrajin pada masa Qin memiliki sistem produksi yang luar biasa canggih. Mereka bekerja seperti jalur perakitan modern, tiap kelompok bertanggung jawab pada bagian tubuh tertentu. Kepala, tangan, kaki, senjata. Setelah itu, semuanya dirakit dan disempurnakan oleh seniman utama istana. Namun, misteri terbesar bukanlah tentara itu, melainkan makam sang kaisar sendiri. Hingga kini, makam utama Qin Shi Huang belum pernah dibuka. Para peneliti khawatir, bukan hanya karena risiko kerusakan sejarah, tapi karena legenda yang mengerikan di dalamnya.
Catatan kuno dari sejarawan Tiongkok, Sima Qian, menyebut bahwa di dalam makam terdapat istana miniatur dunia, dengan sungai-sungai raksa yang mengalir menggambarkan lautan dan danau. Atapnya dihiasi bintang-bintang berkilau dari mutiara, sementara di bawahnya, arus merkuri mengalir bagai darah bumi. Dan memang, hasil pengujian tanah di sekitar makam menunjukkan kadar raksa yang sangat tinggi, bukti bahwa legenda itu mungkin benar adanya. Ada pula kisah kelam. Konon, setelah pembangunan selesai, semua pekerja dan pengrajin dibunuh agar tidak ada yang tahu di mana tepatnya makam itu berada. Ribuan nyawa terkubur bersama sang kaisar, menjadikan makam itu bukan hanya tempat peristirahatan, tapi juga kuburan massal diam-diam. Kini, 2000 tahun kemudian, mereka semua masih berdiri di bawah tanah, berjaga dalam diam. Mereka tak berbicara, tak bergerak, tapi kehadiran mereka begitu kuat. Seolah setiap tatapan patung itu membawa pesan dari masa lalu. Di sini, kekuasaan abadi telah tidur. Tentara terakota bukan sekadar peninggalan arkeologi. Mereka adalah simbol kekuatan manusia, kesombongan kekuasaan, dan obsesi terhadap keabadian. Kaisar Qin mungkin gagal menemukan kehidupan abadi. Namun lewat pasukan tanah liatnya, namanya tetap hidup. Abadi dalam sejarah. Mereka berdiri, diam, menunggu perintah terakhir dari tuannya, yang tak akan pernah kembali. Subscribe untuk misteri lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi.